Gue kali ini mau ngebahas topik yang beda dari biasanya, dan ini juga menjadi perbincangan hangat. Tepatnya 1 tahun belakangan ini, bisa nggak sih moge itu dijadikan sarana investasi? Halo guys, welcome back to One Channel JMS. Balik lagi sama gue. Nah, gue kali ini mau ngebahas topik yang beda dari biasanya, dan ini juga menjadi perbincangan hangat. Tepatnya 1 tahun belakangan ini. Topiknya adalah, kalian pasti udah tahu, lihat thumbnailnya, bisa nggak sih moge itu dijadikan sarana investasi? Dan mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain dan rasa penasaran teman-teman yang lain. Dan sering banget mereka nanya ke gue, emang bisa gak sih moge dijadiin sarana investasi? Jawabannya adalah bisa. Gua ada datanya dan gua ngalamin itu sendiri. Jadi gue cerita sedikit soal moge yang dikatakan menjadi investment. Nah, pengertian bisa di sini, tapi kalau kalian sebagai user orientasinya adalah buat dapat untung atau biasa bilang cuan-cuan, itu kurang tepat. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau user nggak tahu seluk-beluknya, nggak tahu gimana sih motor apa yang bakalan naik gitu. Walaupun secara garis besar atau secara umum moge itu naik biasanya. Gue cerita sedikit dulu waktu gue beli GTX 6R pertama kali itu dibeliin bokap gue 2000. A few moments later. Oke. Gua di kelas SMA 3 kalau nggak salah, SMA 3. Dan akhirnya motor itu gue pakai 2 tahun, GTX 6R merah. Gue pakai 2 tahun dan motor itu gue untung sekitar 3 juta rupiah. Gue beli 174, gue jual 176 juta. Pengertian untung di sini adalah pokoknya ya bro, nggak termasuk dari bensin, uang parkir, spare part, modif, ya pokoknya itulah embel-embel yang lain. Tapi kalau ditanya motor itu sendiri, ketika lu diemin aja, naik apa nggak naik bro? Kenapa bisa begitu? Ya karena di Indonesia ini sekarang udah ada yang namanya PPNBM, pajak penambahan nilai barang mewah. Itu menurut gua jadi satu alasan kenapa moge itu sekarang tuh naiknya gila-gilaan banget. Karena naiknya gila-gilaan, jadi harga secondnya juga ikutan melambung tinggi, naik. Jadi masuknya itu mereka kalau nggak salah jumlahnya nggak banyak gitu. Nah, misalkan dulu GTX 6R gua, dan waktu gua 3 tahun yang lalu, waktu pertama kali gua dagang, gua pernah beli Jet 800, itu harganya cuma 140 jutaan. Dan terakhir setelah 3 tahun yang lalu itu, gua beli lagi kurang lebih tahun ini, itu harga udah 160 jutaan, 170 jutaan. Bayangin ya, itu udah bisa kebayang gitu naiknya berapa persen. Kenapa bisa gitu? Tadi udah dijelasin kenapa bisa kayak gitu yang tadi saya bilang. Dan dulu kalau kita di sekolah itu cuma diajarin yang naik itu cuma beberapa, yaitu emas, rumah. Tapi di zaman yang era sekarang seperti ini, kita banyak banget sebenarnya hal-hal yang rare item, nggak selalu moge sih. Jadi kita agak melebar nih ya topiknya ya. Misalkan kita beli jam tangan, let's say Rolex misalkan, lalu sepeda Brompton, kalau kalian ngikutin itu harganya juga gila-gilaan dan moge. Jujur ngomong, dulu gue sempat khawatir banget karena ngelihat dulu R6 itu dibanting dari harga 250 juta. Kalau kalian ngikutin 250 juta, dealer itu turunin ke 220 juta. Yamaha, TPM langsung nurunin harga sedemikian rupa jatuhnya. Sedangkan waktu itu yang gue perhatiin ada pedagang-pedagang itu yang masih ngakip R6 dengan harga yang di atas ATPM. Second, full standar, nggak ada apa-apa, knalpot only 235. Sedangkan kalau knalpot itu dijual aja, harganya itu tetap lebih mahal daripada harga brand new-nya. Tapi siapa sangka sekarang R6 harganya udah gila banget lagi, menguat lagi, harganya udah tembus 240 jutaan tergantung coraknya. Ada yang Blue Race R6 itu orang bilang Blue Race itu adalah R6 yang paling banyak diminati. Apalagi yang Anniversary Edition. Nah itu kalau kalian tahu nih, fotonya ada di sini, warnanya putih merah, ya kan? Nah akhirnya itu melambung tinggi banget. Jadi buat kalian yang pengen beli moge,
untuk keperluan investasi bisa nggak? Bisa, tapi kurang tepat. Jadi kalau kalian beli, keep lama, tiba-tiba itu untung, itu adalah bonus. Jangan melupakan esensi awal ketika kalian membeli moge. Esensi awalnya apa? Kalau suka ya dipakai gitu, dirawat baik-baik motornya. Nah, jadi di video kali ini semoga bisa menjelaskan ke kalian, bisa gak sih moge bisa jadi investasi? Bisa jawabannya ya bro, tapi tertentu. Ada gak yang harganya gitu-gitu aja alias nggak naik nggak turun? Ya ada beberapa gitu. Tapi kebanyakan sebagian besar yang gua alami dari moge Jepang, terutama dari pabrikan Yamaha, Kawasaki, Honda, itu harganya pada naik semua. Kenapa? Peminatnya tinggi, barangnya nggak tersedia banyak. Hukum ekonomi demand dan supply, permintaan tinggi, supply-nya nggak ada. Akhirnya barangnya melambung sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan sebuah moge sekarang dijadikan media untuk investasi untuk sebagian orang gitu. Kalau kalian nggak ngerti, ya minimal kalau kalian beli moge second, kalian bisa ukur apa sih bro? Ukur berapa banyak kalian rugi, karena semuanya itu udah ada marketnya. Tergantung tinggal kalian spesifik aja ngerti dari kilometernya, tahun produksinya, modifikasinya. Gue jamin kalian nggak akan rugi banyak gitu. Nah, mungkin sekian video gue kali ini. Kurang dan lebihnya, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman kalian, biar teman kalian juga tahu ada media investasi loh. Ternyata Big Bike itu bisa jadi media investasi. Walaupun sebenarnya investasi di sini adalah tanda kutip, karena yang saya bilang tadi banyak ilmu-ilmu atau keahlian-keahlian yang emang harus kalian pahami dulu sebelum berbisnis atau investment di Big Bike. Follow Instagram pribadi gue di @1channelJMS dan Jakarta Motorsport _BSD untuk yang di BSD, lalu yang pusatnya di Jakarta _Motorsport. Kalau kalian mau nambahin silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you bro.